Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 21. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota.
Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus mencela kedegilan hati para murid. Mempercayai seseorang atau mempercayai penyampaian dari seseorang tentu bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh setiap pribadi. Orang atau perkataannya dipercaya sebagai kebenaran tentu perlu didukung oleh bukti, fakta, dan kenyataan konkret yang telah ditunjukkan berkali-kali. Selain itu, ada suatu kedekatan pribadi dan pengenalan yang agak mendalam dengan orang yang bersangkutan. Disinilah letak kehati-hatian seseorang dalam mempercayai seseorang atau apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengungkapkan sikap kehati-hatian tersebut. Sikap kehati-hatian ini nampak dalam reaksi para murid terhadap pemberitaan Injil atau kabar gembira kebangkitan Yesus. Orang-orang yang menyampaikan kabar gembira ini bukanlah orang-orang jauh, melainkan orang-orang yang sangat dekat dalam kehidupan para murid Yesus. Mereka adalah Maria Magdalena yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, 2 murid yang ke Emmaus, bahkan Yesus sendiri yang menampakkan dirinya kepada ke-11 murid tersebut. Yesus melihat bahwa sikap kehati-hatian para muridnya ini sudah sampai pada tingkat ketidakpercayaan dan kedegilan hati. Ini adalah sikap yang bahaya. Karena itu, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Selain pemberitaan kabar gembira kebangkitan dari orang-orang terdekat Yesus dan para muridnya, Yesus juga pernah sampai 3 kali menyampaikan hal ini selama para murid menyertai Yesus ketika dia menyampaikan tentang Mesias yang harus menderita, sengsara, wafat dan bangkit pada hari ketiga. Pemahaman para murid tentang Yesus sebagai Mesias yang menderita, sengsara, wafat dan bangkit memang baru terbuka setelah Yesus meyakinkan mereka sesudah kebangkitannya melalui pencurahan Roh Kudus. Semoga Roh Kudus yang telah kita terima melalui rahmat pembaptisan dan dikuatkan melalui sakramen Krisma sungguh menghancurkan kedegilan hati kita untuk percaya pada Kristus yang bangkit dan mewartakannya dengan penuh keyakinan
dan semangat dalam hidup harian kita. Semoga demikian. Amin.